Pas Pampres aniaya warga, kita bahas lebih lanjut bersama keluarga korban. Saat ini sudah bergabung Ibu Fauziah, orang tua dari Imam Mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fauziah, selamat malam. Selamat malam. Pertama-tama kami mengucapkan turut berduka sedalam-dalamnya atas kasus ini, atas berpulangnya putra Ibu. Terima kasih. Iya, Bu Fauziah, terima kasih juga sudah meluangkan waktu. Izinkan kami bertanya, apa sudah ada penjelasan dari pihak berwajib soal apa sebenarnya yang terjadi pada putra Ibu? Kami belum menerima apa-apa penjelasan apapun, belum. Waktu itu Ibu sempat tadi tayangan sebelumnya, Ibu sempat berkomunikasi dengan almarhum putra Ibu sebelum meninggal dunia, begitu Bu? Ada berkomunikasi, ngomong-ngomong, bicara-bicara, video call ada. Oh, sempat video call juga. Apa yang disampaikan oleh almarhum anak Ibu, oleh korban? Tidak, cuma canda-canda aja, kami ada yang serius. Ada apa Ibu? Cuma canda-canda aja, nggak ada yang serius waktu korban masih. Oke, dan tadi sempat ada dugaan pemerasan, betul Bu Fauziah? Sempat ada meminta, anak Ibu minta sejumlah uang untuk segera dibayarkan karena ada ancaman, betul Bu Fauziah? Betul. Bagaimana detailnya? Mohon maaf kami harus bertanya. Betul. Waktu itu kejadiannya kapan? Bu Fauziah ingat? Kejadiannya kami di sana nggak tahu, cuma yang tahu kami dia nelpon ke kampung habis maghrib. Ya, oke. Saat itu Ibu taunya anak Ibu sedang di mana? Nggak tahu kami, Bu, Mbak. Oh, Ibu tidak tahu anak Ibu di mana, tiba-tiba ada telepon minta tolong, begitu ya Bu? Iya. Pelaku juga sempat berbicara langsung dengan Ibu? Tempat. Apa saja yang disampaikan Bu Fauziah? Dia suruh bikin duit cepat-cepat, kok sayang ke anak. Saya bilang, saya kirim duit, saya usahakan duit, tapi anak saya jangan dipukul lagi. Sebab kami di rumah nggak ada duit, kami orang miskin, jangankan 50 juta, 1.000 pun nggak ada duit. Bilang orang itu, kok nggak ibu kirim duit, sekarang anak ibu saya bunuh, saya buang ke sungai. Oke, setelah telepon ancaman itu untuk Ibu, ada kabar lainnya dari anak Ibu atau Ibu langsung mengetahui bahwa anak Ibu sudah meninggal dunia? Enggak tahu kami, nggak ada kabar lagi. Ibu tahu almarhum putra Ibu sudah meninggal dunia berapa hari setelah telepon terakhir tadi Bu dari pelaku? 10 hari. Oh, ada jeda 10 hari dari hari itu ya? Iya. Selama 10 hari itu Ibu melapor ke polisi atau ke TNI atau kemana Bu? Tidak. Tidak. Ibu berupaya untuk mencari uang yang dimintakan oleh pelaku dalam waktu 10 hari itu? Tidak, kami tidak mencari uang lagi sebab nggak ada yang bisa dihubungin. Oke. Nah, kalau yang Ibu tahu, korban ini bisa sampai ke Jakarta, bilang ke Ibu kah ceritanya mau apa? Apakah almarhum putra Ibu pernah cerita? Gimana maksud Mbak? Ya, saat putra Ibu keluar dari kampung halaman, Ibu tahu posisinya ada di mana? Tahu. Ceritanya kemana Bu? Dia pergi sama abang sepupu dia pergi Pusat Tangerang, Jakarta Selatan. Pergi dengan abang sepupunya, rutin kirim kabar atau tidak ke Ibu? Sering nelpon. Bilangnya sedang apa Bu? Bekerja atau apa? Bekerja dia, sehat gitu aja. Oke, bilangnya PH ya kerjanya ya? Ya. Production house. Dari saat putra Ibu bercerita sedang bekerja, Ibu sering tanya kabar atau putra Ibu sering mengabarkan kabarnya seperti apa? Apakah baik-baik? Bagaimana dengan kawan-kawannya gitu? Enggak, saya enggak tanya kawan-kawan dia, cuma saya tanya abang, saya anak sendiri, sehat dia, baik-baik saja, enggak ada apa-apa. Dan tidak pernah bercerita ada masalah apa-apa begitu Bu? Tidak. Tidak ada. Dengan pelaku ini pernah ada cerita juga, apakah kenal putra Ibu dengan pelaku? Tidak. Oh, tidak kenal juga ya? Ya. Karena tadi cerita bahwa almarhum putra Ibu pergi merantau dengan abang sepupunya begitu, abang sepupunya pun tidak kenal dengan pelaku ini ya? Tidak.
Oh, jadi sampai sekarang Ibu masih belum tahu juga ada kasus apa sebenarnya, ada masalah apa sampai ada penyiksaan terhadap putra Ibu ya, Bu? Belum tahu. Putra Ibu sempat sebut namakah siapa yang jadi pelaku atau tidak sempat memberikan nama apa-apa saat itu? Tidak beri tahu apapun. Tidak ada petunjuk apapun juga ya? Ya. Keluarga saat ini bagaimana memantau kasusnya, Bu? Apakah ya hanya dengan media di televisi, ada wartawan yang datang ke rumah Ibu memberikan informasi, atau ada informasi juga dari penegak hukum ke Ibu dan keluarga? Ada Diberikan ada informasinya. Ya. Ibu dan keluarga bagaimana sekarang? Apakah memasrahkan semuanya ke penegak hukum? Saat ini kan sudah dijadikan tersangka para pelaku. Apa Ibu memantau dari jauh bersama keluarga? Ya, kami kan berdoa sama mbak-mbak, sama yang bantu-bantu kami, sama TNI, sama pemerintah, supaya kasus ini ditindaklanjut yang lebih tegas, biar seadil-adil mungkin. Sejauh ini ada yang mendampingi secara hukum, Bu? Maksudnya pengacara, penasihat hukum, atau tidak, keluarga saja? Kami itu kurang tahu, sama ibu kurang tahu, itu semua sama keterangan sama abang dia. Iya. Tapi yang jelas Ibu memasrahkan semuanya proses hukumnya ya, Bu, ya, ke penegak hukum ya? Ya. Izin saya lihat di belakang Ibu ini ada persiapan, apa akan ada pengajian malam hari ini untuk mendoakan almarhum? Setiap malam di sini ada doa, tetangga-tetangga, saudara-saudara mengunjungi ke rumah almarhum. Ya, ada doa khusus ya untuk almarhum. Ya. Sejauh ini bagaimana Ibu dapat dukungan dari keluarga, dari tetangga, dari kerabat? Ya, cuma orang itu berdoa aja, sabar, itu aja yang mau. Setiap hari ada dukungan ke Ibu ya, Bu ya? Selalu ada yang menemani Ibu di rumah, tidak sendirian kan Ibu ya? Banyak lah orang tetangga-tetangga saudara semua ke rumah. Semuanya membantu Ibu dan keluarga juga ya? Ya. Ibu tidak ada yang mengancam Ibu ataupun keluarga selama proses ini berlangsung? Tidak. Tidak ada, kita berharap semuanya aman. Dan kalau boleh tahu, putra Ibu almarhum ini putra keberapa dari berapa bersaudara, Bu? Putra kedua dari 4 saudara. Dari 4 bersaudara ya? Ya. Dan sejauh ini jadi salah satu harapan keluarga juga karena merantau ya, Bu ya, almarhum Imam ini ya? Ibu mengenal almarhum seperti apa? Tentu putra Ibu ini anak yang baik sekali ya, Bu? Cukup baik dia, di kampung baik, merantau baik, di rantau pun dibilang tetangga-tangga dia anak baik. Dan apakah cukup dekat juga dengan Ibu begitu? Cukup dekat, itu anak ibu yang paling ibu sayang. Dari 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara ini anak Ya. Ibu yang paling disayang ya, Bu Yang ya? paling ibu sayang ya. Dan tentu ini tidak bisa terbayang, berat sekali untuk Ibu menghadapi ini ya, Bu ya? Ya. Tapi semoga dukungan dari keluarga, dukungan dari kerabat dan tetangga bisa menguatkan Ibu dan keluarga. Dan terakhir Ibu apa yang ingin disampaikan soal kasus ini agar ada efek jera, ada rasa keadilan untuk Ibu dan keluarga? Silakan Ibu. Saya mohon sama Bapak TNI, sama pemerintah supaya kasus ini ditindaklanjut yang lebih adil dan bijaksana, setimpal dengan apa yang sudah dia perbuat ke anak kami, ke keluarga kami. Seorang oknum TNI bukan melindungi masyarakat, malah membunuh masyarakat. Semoga ini cukup menjadi musibah bagi keluarga saya, enggak menimpa dari keluarga orang lain. Itu mohon kami seadil-adilnya. Kami mohon itu tersangka dihukum mati, enggak ada maaf dari keluarga kami. Semoga pelaku dihukum maksimal, keluarga juga memantau agar ada rasa keadilan. Tentu yang meninggal dunia tidak bisa kembali, tapi rasa keadilan yang ditunggu. Dan harus ada. Ibu Fauziah, kami sekali lagi turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya dan berterima kasih atas waktunya Bu Fauziah di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Bu Fauziah, orang tua almarhum Imam Mashkur telah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.